Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Biki Muamalah Kontemporer yang beranggotakan saya sendiri, Dina Aulia, Basihanor, Nobita Sari Rahmawati, dan dosen pengampu kami adalah Ibu Fitri Faizah MH. Di sini materi kami adalah mengenai kart dan hiwalah. Nanti kami akan bahas satu persatu ya. Jadi, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai akad kard. Pengertian kard secara harfiah berarti bagian-bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Kard adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Al-kard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Kard secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Menurut ulama Hanafiyah, kard merupakan akad khusus pemberian harta mitsli kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. Al-kard adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman, yang mewajibkan peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Landasan hukum kard dalam Al-Quran dapat dijumpai dalam surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Setelah yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis yang dimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, aku melihat pada waktu malam diisrakan pada pintu surga tertulis sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena perminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. Yang terakhir adalah ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu dan tolong-menolong. Sekarang kita memasuki bagian rukun qard. Yang pertama ada mukrid, yaitu orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan. Yang kedua adalah muqtarid, yaitu orang yang mempunyai hutang. Yang ketiga muqtarad, yaitu objek yang dihutangkan. Dan yang keempat adalah sigat, akad, yaitu ijab kabul. Selanjutnya yaitu syarat qard. Yang pertama adalah akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan kabul. Yang kedua, kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum dalam artian berakal balik dan tanpa paksaan. Yang ketiga, menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran. Yang keempat, ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjam harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Qard dalam lembaga keuangan syariah. Akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah qard dan turunannya qardul hasan. Qard biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil atau mikro atau membantu sektor sosial. LKS hanya sebagai wadah dalam menyalurkan dana umat, baik berupa zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk qard, yakni pinjaman tanpa adanya keuntungan. LKS dalam hal ini memberikan penilaian yang berhak memperoleh pinjaman qard dan LKS tidak boleh menarik keuntungan yang diperjanjikan. Dalam qard ini, nasabah wajib mengembalikan dana kepada LKS sebesar pinjaman yang telah diperoleh, dalam artian LKS menerima kembalian modal dari nasabah.
Selanjutnya adalah qard sebagai produk punding. Qard pada dasarnya adalah pinjaman yang sifatnya tabaruat. Akad qard bisa digeser menjadi akad tijari, sebagaimana pada akad tabaruat yang lain seperti wakalah, kafalah, hiwalah, dan wadiah. Akad qard boleh berubah dari akad tabaruat menjadi akad tijari disesuaikan pada ilatnya. Hukum pemberian pinjaman atau hutang untuk pengembangan usaha hukumnya adalah mubah, dan si peminjam boleh mengelola harta pinjamannya serta si peminjam boleh memberi imbalan kepada pemberi pinjaman atas dasar bonus atau inisiatif dari bank dan bukan permintaan dari pemberi pinjaman. Lanjut, kita memasuki pembahasan yang kedua adalah hiwalah. Pengertian hiwalah. Al-hiwalah secara bahasa artinya al-intiqal, pindah, diucapkan hala, anil, ahdi, berpindah, berpaling, berbalik dari janji. Sedangkan secara istilah, definisi al-hiwalah menurut ulama Hanafiyah adalah memindah al-naqlu, penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang, al-madin, kepada tanggungan pihak al-multazim yang harus membayar utang. Dalam hal ini adalah al-muhal alaihi. Landasan hukum hiwalah yang pertama adalah hadis. Pelaksanaan hiwalah menurut Nabi Muhammad SAW adalah dibolehkan. Ini sesuai dengan hadis Nabi sebagaimana hadis berikut. Dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar uang, maka hendaklah ia beralih, terima pengalihan tersebut. Yang kedua adalah ijma. Para ulama sepakat memperbolehkan hiwalah. Hiwalah diperbolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang benda karena hiwalah adalah perpindahan utang. Oleh karena itu harus pada uang. Rukun hiwalah yang pertama adalah muhil, orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. Yang kedua adalah muhal, orang yang menerima pemindahan hak pemberi pinjaman yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang. Yang ketiga adalah muhal alaih, penerima akad pemindahan utang. Yang keempat adalah piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil, objek hukum akad pemindahan utang. Yang kelima adalah piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alai dan sigat, ijab, dan kabul. Syarat-syarat hiwalah. Yang pertama, adanya kerelaan para pihak yang melakukan akad. Yang kedua, piutang muhal harus diketahui dengan jelas baik itu mengenai jumlah maupun jenisnya. Yang ketiga, hutang muhal alai harus bersifat lazim. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah hutang muhil kepada muhal dan piutang muhil kepada muhal alai. Aplikasi hiwalah di lembaga keuangan syariah. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul, bank melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang. Karena kebutuhan supplier akan dilikuiditas, maka ia meminta bank untuk mengalih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Selanjutnya adalah fatwa tentang hawalah bil ujarah. Ketentuan akad hawalah bil ujarah hanya berlaku pada hawalah mutlaqah. Dalam hawalah mutlaqah, muhal alai boleh menerima ujrah atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang muhil. Besarnya ujrah tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi
Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait. Selanjutnya ada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai apakah tabungan itu termasuk akad qard atau wadiah. Ya, di sini berdasarkan pendapat yang kuat, sudut pandang fikih menyatakan tabungan bank adalah utang, bukan titipan dalam kurung wadiah. Hal ini karena dua alasan. Pertama, hakikat syar'i, uang sejalan dengan definisi utang, menyerahkan uang kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan mengembalikan gantinya. Yang kedua adalah tanggung jawab, menjamin secara mutlak, baik karena kelalaian bank atau di luar itu. Aturan ini sejalan dengan akad utang piutang, berbeda dengan titipan yang berpijak kepada prinsip penerimanya orang yang dipercaya, sehingga dia tidak bertanggung jawab kecuali bila melanggar atau lalai. Diperkuat oleh pendapat Syekh rahimahullah menjelaskan, engkau sudah tahu bahwa menyimpan beberapa dirham di bank itu bukan disebut wadiah, namun akad sejatinya adalah qard, meminjamkan. Yang disebutkan oleh orang-orang bahwa akad tersebut adalah wadiah itu keliru. Jika engkau menyerahkan uang pada bank, apakah bank itu menjaga uang tadi sebagaimana adanya, sampai nanti diminta kembali juga bentuknya seperti itu? Ataukah bank menggunakan uang tadi terlebih dahulu? Tentu bank akan masukkan dalam tabungan dan akan menggunakannya. Kesimpulannya, hakikatnya akad itu adalah qard, meminjamkan, bukan wadiah, yaitu menitipkan. Baik, itulah sedikit pembahasan mengenai qard dan hiwalah. Kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.